Halo, di video ini kelompok 2 dari R9 akan menjelaskan materi mengenai mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan Enterprise System. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Egesia Sukmawati atas kesempatannya untuk kami menjelaskan materi mengenai Enterprise System ini. Selanjutnya ada nama-nama anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Devina Kalista Angelin dengan NIM C1 Channel 22008. Selanjutnya ada Yohan Eko Saputra dengan NIM C1 Channel 2207. Lalu ada Jenny Nababan dengan NIM C1 Channel 22051. Lalu yang terakhir ada Zakwan Zahran dengan NIM C1 Channel 22149. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, Enterprise System. Perangkat lunak Enterprise adalah jenis perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kompleks organisasi atau perusahaan besar. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengelola berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, rantai pasokan, produksi, dan pemasaran. Adapun contoh dari perangkat lunak Enterprise yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan proses bisnis utama seperti akuntansi, produksi, dan manajemen. Adapun contoh lainnya dari Enterprise System ini, CRM atau Customer Relationship Management yang mengelola hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan langganan dan loyalitas. Untuk contoh-contoh ini akan dijelaskan lebih detail oleh rekan-rekan saya, namun saya hanya menyampaikan sekilas mengenai jenis-jenis dari Enterprise System ini. Selanjutnya ada SCM, contoh lainnya ada Supply Chain Management yang berfungsi untuk mengelola rantai pasokan dari pemasok hingga pelanggan akhir. Lalu perangkat lunak Enterprise ini dirancang dengan proses bisnis terbaik yang telah ditentukan. Perusahaan memilih fungsi dan menyesuaikan proses kerja sesuai dengan perangkat lunak. Konfigurasi ini dilakukan melalui tabel produsen seperti pelacakan pendapatan. Jika perlu, perangkat lunak dapat disesuaikan meski menurunkan kinerja. Namun untuk hasil optimal, perusahaan disarankan untuk menyesuaikan proses kerja dengan perangkat lunak yang digunakan. Adapun manfaat perangkat lunak Enterprise yaitu mengotomatisasi proses manual untuk menghemat waktu dan biaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, lalu menyediakan data real time dan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil berbasis data yang dapat diandalkan. Lalu kolaborasi yang lebih baik dikarenakan sistem ini memungkinkan tim dari berbagai departemen untuk bekerja pada platform yang sama. Lalu ada juga pengurangan kesalahan, yaitu sistem yang digunakan terintegrasi untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh entry data manual atau sistem yang tidak sinkron. Lalu ada Enterprise System Planning. ERP ini adalah rangkaian perangkat lunak yang terintegrasi dengan basis data pusat yang mengumpulkan dan menyediakan data dari berbagai divisi seperti produksi, keuangan, pemasaran, hingga sumber daya manusia. Dengan sistem ini, perusahaan dapat melacak pesanan secara real time, membuat keputusan berdasarkan data terkini, dan melakukan analisis menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Baiklah, materi selanjutnya adalah Enterprise System. Nama bisnis Enterprise System adalah sistem memberikan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasional, yang menyediakan informasi perusahaan untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Jadi di perusahaan besar dengan banyak unit operasional di berbagai lokasi menggunakan Enterprise System untuk menegakkan praktik dan data standar agar semua bisnis dijalankan dengan cara yang sama di seluruh dunia. Misalnya Coca-Cola mengimplementasikan sistem SAP untuk menstandarisasi dan mengkoordinasikan proses bisnis penting di 200 negara. Selanjutnya sistem manajemen rantai pasokan, Supply Chain Management System atau rantai pasokan SCM. Rantai pasokan SCM perusahaan adalah jaringan yang menghubungkan pemasok, pabrik, distribusi, pengecer, dan pelanggan untuk mengubah bahan mentah jadi produk jadi dan mendistribusikannya.
Jadi proses ini melibatkan aliran material, informasi, dan pembayaran dua arah dari bahan mentah hingga produk jadi yang kemudian dikirimkan ke pengecer dan pelanggan. Barang yang dikembalikan mengalir kembali ke penjual. Jadi rantai pasokan dan sistem informasi. Sistem informasi dan manajemen rantai pasokan diperlukan untuk mengatasi ketidakefisienan dan memastikan aliran barang yang tepat waktu. Jadi mendukung putusan yang pengolahannya, inventaris, dan produksi. Informasi yang tepat memungkinkan strategi just in time, meskipun ketidakpastian sering memaksa produsen menyimpan lebih banyak inventaris. Selanjutnya, supply chain management system. Manajemen sistem rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sistem perencanaan membantu perusahaan memodelkan rantai pasokan. Jadi memprediksi pemerintahan dan menyusun rencana pengadaan serta produksi. Ini juga membantu dalam menentukan jumlah produksi, level persediaan, dan modal transportasi. Sistem eksekusi mengelola aliran produk melalui distribusi dan gudang untuk pengiriman yang efisien serta melacak barang dan informasi terkait. Yang kedua, rantai pasokan dunia dan internet. Sebelum internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan membagai informasi antar sistem internal dan eksternal yang tidak kompatibel. Jadi teknologi internet meningkatkan manajemen rantai pasokan dengan memungkinkan akses sistem pemasok secara online untuk memeriksa kecocokan antara persediaan, produksi, dan pemerintahan produk serta memungkinkan kolaborasi bisnis melalui alat berbasis web. Materi selanjutnya adalah supply chain management system, nilai bisnis rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk menyederhanakan proses rantai pasokan internal dan eksternal, serta memberikan informasi yang lebih akurat mengenai apa yang harus diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Dengan menerapkan sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi, perusahaan dapat mencocokkan pasokan dengan permintaan, mengurangi tingkat inventaris, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, dan menggunakan aset secara lebih efektif. Pada gambar di samping, ditunjukkan contoh rantai pasokan dengan menggunakan bantuan internet, seperti tercakup distributor, retailer, customer, logistik exchange, logistik provider, virtual manufaktur, kontrak manufaktur, supplier, manufaktur, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah sistem manajemen hubungan pelanggan. Customer Relationship Management. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah sistem yang membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan mengumpulkan data seperti identitas, cara menghubungi, biaya layanan, produk yang diminati, dan pengeluaran pelanggan. Di bisnis kecil, pemilik dapat mengenal pelanggan secara langsung, namun di bisnis besar hal ini sulit dilakukan karena banyaknya pelanggan dan berbagai saluran interaksi. Selanjutnya, perangkat lunak CRM. Paket perangkat lunak CRM bervariasi, mulai dari alat khusus untuk personalisasi situs web hingga aplikasi besar yang menganalisis interaksi pelanggan dan terhubung dengan sistem lainnya. Paket CRM komprehensif mencakup modul manajemen hubungan mitra atau PRM dan karyawan atau ERM. PRM meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan mitra penjualannya dengan memanfaatkan data dan sistem CRM untuk membantu saluran distribusi, menjual langsung ke pelanggan, dan bertukar informasi serta prospek. Saya Yonek Saputra akan melanjutkan presentasi tentang Customer Relationship Management, CRM operasional dan analitik. CRM operasional mencakup aplikasi yang langsung berinteraksi dengan pelanggan, seperti otomatisasi penjualan, dukungan pusat panggilan, dan pemasaran. Sedangkan CRM analitik menganalisis data pelanggan dari CRM operasional untuk meningkatkan kinerja bisnis. Data ini digunakan untuk mengenali pola pembelian, segmentasi pasar, dan menentukan pelanggan menguntungkan. Hasil penting dari CRM analitik adalah nilai seumur hidup pelanggan atau CLTV yang dihitung berdasarkan pendapatan, biaya, dan durasi hubungan pelanggan dengan perusahaan. Selanjutnya ada nilai bisnis CRM. Perusahaan dengan sistem CRM yang efektif mendapatkan manfaat seperti peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya pemasaran, dan biaya lebih rendah untuk akuisisi serta retensi pelanggan. CRM membantu meningkatkan pendapatan dengan mengidentifikasi pelanggan paling menguntungkan untuk pemasaran. Selain itu, sistem ini mengurangi
churn pelanggan dengan meningkatkan respon terhadap kebutuhan mereka. Churn rate mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan produk atau layanan perusahaan. Next slide, peluang dan tantangan baru. New opportunities and challenges. Tantangan implementasi enterprise. Aplikasi perusahaan seperti SCM dan CRM menjanjikan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, namun memerlukan perubahan besar dalam cara bisnis dijalankan. Implementasi sistem ini sangat mahal dan memakan waktu, dengan biaya mencapai jutaan dolar. Selain itu, perusahaan harus menyesuaikan proses bisnis mereka dan melatih karyawan untuk menggunakan sistem baru. Banyak perusahaan mengalami masalah saat pertama kali mengimplementasikan aplikasi ini karena tidak memahami perubahan yang diperlukan. Selanjutnya ada generasi aplikasi enterprise baru. Penyedia aplikasi perusahaan kini lebih fleksibel, mendukung web dan dapat terintegrasi dengan sistem lain. Sistem mandiri, manajemen hubungan pelanggan dan rantai pasokan kini digantikan oleh perusahaan atau suite e-bisnis yang menghubungkan sistem internal dengan pelanggan dan pemasok, seperti SAP Business Suite, Oracle e-Business Suite, dan Microsoft Dynamics. Aplikasi generasi berikutnya juga mencakup solusi open source, berbasis cloud, dan lebih fungsional di platform seluler. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini.